Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, Raja yang merajai seluruh ciptaan dan kita semua manusia, tetapi dia adalah Raja langit dan bumi yang memiliki kuasa tentunya berbeda dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Maka itulah alasan utama mengapa para raja ini, Baltasar, Melkior, dan Kaspar ini mau jauh datang hanya untuk datang menjumpa dan menyembah Yesus, sang Raja di atas segala raja itu. Dan menarik bahwa penginjil mengisahkan kepada kita, mereka dituntun dengan bintang yang nampak dari timur, karena mereka ini juga adalah ahli perbintangan. Mereka kok melihat ada sesuatu yang berbeda dari bintang yang bersinar itu, dari bintang-bintang yang lainnya, sehingga membuat mereka juga menjadi sangat penasaran. Kira-kira apa gelaran yang terjadi dalam bintang itu? Maka mereka mencoba untuk mencari tahu, ya. Dan akhirnya berkat bintang itu juga mereka menemukan Yesus, Bunda Maria, dan satu Yusuf yang ada di kanan Betlehem itu. Dan betapa mereka penuh dengan sukacita ketika bintang itu ada di situ, dan mereka masuk dan menemukan Yesus yang ada di situ, dan mereka bersujud menyembah dengan penuh sukacita dan mempersembahkan persembahan terbaik yang mereka bawa. Dulu ada 3 bentuk persembahan yang terbaik, persembahan raja-raja pada zaman itu. Yaitu yang pertama emas, kemudian atau dupa, dan yang ketiga adalah mur. Inilah tanda bahwa 3 raja ini sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus bukanlah seorang raja sembarangan. Dia adalah raja semesta alam yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia adalah raja kemuliaan yang dilulus Bapa sebagai penyelamat untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Inilah alasan utama mengapa mereka jauh-jauh datang untuk datang menyembah Yesus sang Raja di atas segala raja itu. Oleh karena itu, hari ini kita merayakan hari raya atau pestanya, atau pesta penampakan Tuhan, karena Yesus menampakkan dirinya di kanan Betlehem kepada raja-raja ini, dan raja-raja ini juga yang mengatakan bahwa seorang raja telah lahir di
di tanah Yehuda, di tanah Israel, dan dialah raja yang akan memimpin umat Israel, menggembalakan umat Israel untuk mengalami terang dan keselamatan. Itu luar biasa ya. Dia raja kemuliaan, raja di atas segala raja, maka dia layak untuk disembah dan dimuliakan oleh setiap pribadi manusia. Bahkan dia adalah raja yang selalu menggembalakan umatnya dengan kasih dan cinta. Orang-orang kecil, orang-orang menderita menjadi sesuatu yang diangkat oleh raja ini, ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang juga akan mengalami kasih dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu yang terkasih, pesan apa yang akan kita saksikan ketika kita merayakan hari raya penampakan Tuhan ini? Yang pertama, tentu kita mau belajar dari sikap dan tindakan tiga raja tadi. Siapa mereka ini? Gaspar, Baltasar, dan Melkior. Apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa pelajari dari mereka? Yaitu tindakan mereka yang memiliki rasa penasaran. Ya, mereka melihat sesuatu yang agak aneh di perbintangan itu, dan mereka mencari dan menemukan, dan mereka berusaha menemukan Yesus. Maka kita pun sebagai orang-orang yang telah menjadi murid-murid Yesus, apakah kita dalam kehidupan kita selalu bersiap untuk menemukan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita hanya cukup diam? Ya, pengalaman-pengalaman iman yang tentunya bisa menuntut kita untuk menemukan Yesus, Sang Raja dan Raja itu, yang tentunya membantu kita untuk semakin menyembah dan memuliakan dirinya, menjadikan Dia sungguh-sungguh Raja yang dapat merajai kehidupan kita, yang menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sepanjang kehidupan kita. Maka tahun jubileum ya, tahun jubileum ini dengan mengangkat tema apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Temanya jubileum 2025, bersiarah pengharapan. Ya, bersiarah pengharapan. Maka sebagai seorang Katolik kita diajak bersama dengan Raja Yesus Kristus untuk selalu berjalan bersiarah dalam kehidupan kita, dalam bersiarah ini dengan tetap membangun pengharapan dalam kehidupan kita. Tetap memiliki sebuah pengharapan, optimisme dan lain sebagainya untuk mencari dan menemukan Tuhan, supaya kita bisa menemukan rahmat dan berkat dalam kehidupan kita. Tahun jubileum atau tahun Yobel adalah tahun rahmat bagi kita. Maka mari kita selalu bersiarah mencari dan menemukan Tuhan dalam kehidupan kita tanpa henti, dengan segala tantangan-tantangan yang ada, supaya kita semakin mampu mengalami kasih dan rahmat serta berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sikap malas, acuh tak acuh, tidak peduli, mengisi sesuatu yang perlu kita singkirkan dalam kehidupan kita. Dan juga adas dari akhir tahun ini, supaya kita semakin peduli ya, terhadap memberikan perhatian terhadap mereka yang lemah dan miskin. Maka di tahun rahmat ini, tahun Yobel ini, kita juga harus bertindak, bersikap untuk selalu peduli terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tak berdaya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menindas orang-orang lemah, menindas orang-orang miskin, menindas orang-orang yang tak berdaya. Maka kalau ada perilaku-perilaku yang demikian, kita perlu berubah, kita perlu bertobat, ya, supaya apa? Supaya rahmat Tuhan, cahaya dan terang Tuhan yang ditampakkan kepada tiga raja ini juga dialami oleh mereka yang tidak beruntung dalam kehidupan ini. Maka mari kita berdoa dalam perayaan kasih ini, agar pesta penampakan Tuhan hari ini sungguh-sungguh semakin memampukan kita untuk semakin hari demi hari mampu berbuat baik, mampu menunjukkan wajah Allah kepada mereka yang kecil dan menderita. Supaya apa? Supaya mereka juga mengalami tahun Yobel ini.
Dan oleh karena itu juga kita perlu untuk senantiasa bertobat. Dan bukan hanya kita ada tahun rahmat, tapi tahun ini juga hanya kita untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pertama, sikap dan tindakan kita yang tidak peduli terhadap mereka yang kurang beruntung dalam kehidupan mereka. Semoga hidup kita, keluarga kita, komunitas kita senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Semoga demikian. Amin. Rahmat Indulgensi Jubileum 2025 untuk umat Keuskupan Agung Jakarta. Saudara, indulgensi yang merupakan penghapusan hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah diakui adalah sarana untuk menemukan kembali sifat tak terbatas dari kerahiman Allah sebagai ungkapan kepenuhan pengampunan Allah yang tidak mengenal batas. Indulgensi oleh karena itu adalah sebuah rahmat jubileum. Indulgensi penuh dapat diterima oleh umat beriman yang benar-benar bertobat, yang dengan segala usaha menjauhkan diri dari dosa, dan yang selama tahun suci dimurnikan melalui sakramen tobat dan dikuatkan oleh Komuni Kudus serta berdoa untuk intensi Paus. Indulgensi juga dapat ditujukan kepada saudara-saudari yang sudah meninggal dunia melalui doa permohonan bagi mereka. Untuk memperoleh indulgensi, seseorang harus mempunyai intensi atau maksud umum untuk memperolehnya. Intensi ini dapat disebutkan dalam doa di awal hari atau sebelum melakukan tindakan tertentu yang disyaratkan untuk memperoleh indulgensi. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh umat Keuskupan Agung Jakarta untuk memperoleh rahmat indulgensi penuh pada tahun Jubileum 2025. Yang pertama, melakukan siaran 9 gereja di 9 dekanan yang ada di KAJ. Siaran dapat dilakukan secara pribadi bersama keluarga atau komunitas atau lingkungan. Yang kedua, menerima sakramen tobat atau pengampunan dosa selama tahun Jubileum 2025. Yang ketiga, tentu mengikuti misa kudus pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang keempat, mendoakan intensi Bapak Paus dipenuhi dengan doa Bapa Kami, Salam Maria, doa lain yang sesuai dengan kesalehan dan deposi atau ungkapan kasihnya. Melakukan perbuatan amal dan belas kasih dengan mengunjungi saudara-saudari yang membutuhkan atau yang sedang dalam kesulitan, utama orang sakit, para tahanan, lansia yang bersedia, saudara-saudari yang difabel. Untuk umat yang tidak dapat melakukan perjalanan ziarah, misalnya karena sakit atau lanjut usia, harus menjalankan tugas yang terus-menerus. Biarawan-biarawati di biara tertutup dapat memperoleh rahmat indulgensi penuh dengan berdoa Bapa Kami, pengakuan iman, dan doa rosario dari tempatnya masing-masing. Demikianlah bacaan rahmat indulgensi Jubileum 2025 untuk umat Keuskupan Agung Jakarta. Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang murah Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dan menggunakan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat pengadilan pada hari yang diangkat dari antara mati, yang naik surga untuk bersama Bapa kuasa dan setia pada hari di orang hidup dan mati. Aku percaya pada Kudus, Gereja Katolik Kudus, persekutuan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Semoga Allah Bapa Maha Bijaksana menerangi hati dan mimpi para pejabat pemerintahan sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas keputusan untuk mengabdi masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi
mereka yang diam-diam meninggalkan gereja. Semoga Allah Bapa Maha Rahim menuntun mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injilnya. Semoga kita pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga di tengah zaman yang kian cepat berubah dan penuh tantangan ini, kita tergerak untuk berani terlibat berbagi berkat, memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana para sarjana mencari cahaya yang membawa penyelamat kami. Marilah kita mohon.